Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esa Prawira Tirta dengan NIM 2017-200133 akan memulai jalannya presentasi dari kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 membahas tentang pesan-pesan persuasif. Nah, yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif. Pesan-pesan persuasif ini merupakan suatu usaha mengubah sikap kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam organisasi, pesan persuasif ini digunakan untuk menjual ide gagasan kepada orang lain. Nah, memberi saran agar produk operasional lebih efisien. Terus mengumpulkan dukungan untuk kegiatan tertentu dan untuk meminta bantuan dana atau pembiayaan suatu proyek yang tertentu yang dilakukan. Nah, pesan persuasif ini juga dapat digunakan dalam kepentingan eksternal, misalnya penyampaian informasi yang bersifat menenangkan atau kegiatan untuk mendapatkan dana atau kerjasama. Nah, cara melakukan pesan persuasif ini ada 3. Yang pertama, analisis audiens. Yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Yang ketiga, memilih pendekatan organisasi. Nah, yang pertama ini merupakan penyampaian pesan persuasif yang baik dengan menghubungkan suatu pesan dengan minat dari hasrat audiens. Nah, untuk mengakomodasikan perbedaan individual ini, analisis audiens dapat disusun pesan yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua, pertimbangan perbedaan budaya. Nah, pemahaman ini terhadap perbedaan budaya ini membantu dalam memuaskan kebutuhan audiens dan juga menentukan pandangan audiens terhadap Anda. Nah, yang ketiga ini, memilih pendekatan organisasi. Nah, memilih pendekatan organisasi yang tepat berdasarkan reaksi yang akan ditampilkan oleh audiens. Nah, hakikat persuasi ini adalah untuk meyakinkan audiens Anda atau mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan mereka. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maisyatul Khairiyah dengan NIM 2017-210-135. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengembangkan pesan-pesan persuasif. Yang pertama ada kredibilitas. Kredibilitas yaitu kapabilitas untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Cara untuk menumbuhkan kredibilitas yaitu dengan fakta, kejujuran, dan juga intensitas yang baik. Selanjutnya ada kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA. Yang pertama yaitu ada attention atau perhatian. Meyakinkan audiens Anda bahwa Anda mempunyai sesuatu yang sangat berguna untuk disampaikan dengan cara memperkenalkan kepada audiens Anda suatu masalah atau ide yang akan membuat mereka tertarik. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aizul Fiana dengan NIM 2017-210-138. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua ada interest atau minat. Pada fase ini, Anda perlu menjelaskan referensi pesan-pesan Anda dengan audiens dan mengembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci yang bertujuan agar audiens mampu berpikir. Selanjutnya ada desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda harus membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Yang terakhir ada action atau tindakan, yaitu dengan cara menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens dan bagaimana mempermudah audiens untuk tindakan tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Valian Dandi Bahari dengan NIM 2017-210-140. Di sini saya akan menjelaskan mengenai memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pengikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Keseimbangan di antara keduanya tergantung pada 4 faktor penting, yaitu
Yang pertama, tindakan yang diharapkan. Yang kedua, harapan audiens. Yang ketiga, tingkat resistensi yang harus diatasi. Dan yang keempat adalah seberapa jauh kita mampu menjual ide atau gagasan pada audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens, kita dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpati kepada audiens. Selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Dalam hal ini, gunakan atau pilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang, misalnya kebebasan, kemerdekaan, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Selanjutnya adalah pemikat logika. Dalam berbagai alasan, logika dapat digunakan untuk melakukan persuasi audiens, seperti membuat pengaduan dan selanjutnya memberikan dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan dan bukti-bukti yang ada. Ketika memikat logika audiens, ada 3 jenis alasan yang dapat digunakan, yaitu pertama, analogi. Analogi adalah menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti yang spesifik pula. Lalu yang kedua adalah induksi. Induksi adalah memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan yang umum. Dan yang ketiga, deduksi. Deduksi adalah pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk memengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman mereka dalam berbagai hal. Pelaku bisnis secara etis menginformasikan kepada pelanggan hal yang berkaitan dengan manfaat ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu, sehingga para pelanggan dapat mengakui betapa baiknya suatu ide, organisasi, produk, atau tindakan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nika Nurhayati dengan NIM 2017-210147. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang menulis permintaan persuasif. Di dalam menulis permintaan persuasif, kita dapat memperoleh manfaat, yaitu manfaat secara langsung dan juga manfaat secara tidak langsung. Manfaat secara langsung ini yaitu dapat meringankan beban kerja seorang supervisor. Manfaat secara tidak langsungnya yaitu dapat meningkatkan atau memperbaiki moral karyawan. Selain itu juga dapat meningkatkan tantangan dalam melakukan kontribusi yang berarti bagi perusahaan. Permintaan persuasif memiliki 2 macam permintaan, yaitu yang pertama permintaan persuasif untuk tindakan, dan yang kedua permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Di dalam menulis permintaan persuasif untuk tindakan dapat dilakukan dengan yang pertama, di dalam kalimat pembuka kita dapat menulis kalimat yang dapat menarik perhatian serta minat para pembaca. Di mana ini dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa kita mengetahui sesuatu yang dapat menarik minat pembaca tersebut. Kemudian di tengah kalimat kita dapat menuliskan apa yang kita ketahui tentang situasi tertentu dan apa yang kita harapkan untuk tindakan yang dapat dilakukan terhadap situasi tertentu tersebut. Kemudian di akhir kalimat kita dapat menuliskan permintaan serta permohonan yang kita harapkan untuk dilakukan terhadap situasi tersebut. Permintaan persuasif yang kedua yaitu permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Tujuan dari permintaan ini yaitu untuk melakukan persuasif kepada karyawan agar mau melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Bukti pengaduan dapat dimulai dengan penyampaian surat-surat atau pesan-pesan rutin dan dapat ditambahkan dengan bukti-bukti tambahan untuk menarik minat pembaca. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rindu Kartikasari dengan NIM 2017-210157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pesan-pesan penjualan. Nah, di sini salah satu tujuan ketika Anda ingin merencanakan pesan-pesan penjualan yaitu untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai produk Anda. Di sini banyak sekali
pertanyaan yang sering-sering muncul yang berkaitan dengan produk Anda. Yang pertama, mengenai apa sih jenis produk yang Anda jual. Yang kedua, bagaimana kualitasnya. Yang ketiga, bagaimana cara kerja dan manfaat yang diperoleh dari produk Anda. Yang keempat, harga produk. Yang kelima, diskon. Yang keenam, bagaimana cara pengiriman produk Anda. Yang ketujuh, bagaimana cara pengepakannya, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dengan menggunakan informasi dari produk Anda yang Anda miliki, Anda akan dapat menciptakan citra diri dari produk Anda yang ingin Anda jual. Selanjutnya, mulailah dengan menganalisis audiens Anda dengan berfokus pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosi mereka. Selanjutnya, fokuslah pada poin penjualan yang menjadi daya pikat bagi audiens. Semisal mengenai harga produk, mengenai bagaimana kualitasnya, dan pelayanan atas penjualan yang biasanya menjadi daya pikat bagi mereka. Tak lupa juga mengenai diskon yang selalu menjadi menarik perhatian mereka. Selanjutnya, bagaimana sih caranya Anda menyampaikan pesan-pesan penjualan Anda? Nah, di situ kita dapat menyampaikan pesan-pesan penjualan melalui surat, pengiriman surat, melalui brosur, telepon, melalui iklan, media massa maupun iklan elektronik, melalui sampel. Dan sekarang zamannya sudah canggih, kita bisa menyampaikan pesan-pesan penjualan melalui internet maupun media sosial. Pemahaman yang baik terhadap audiens bisa membuat Anda menyampaikan pesan-pesan penjualan secara efektif. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, menarik perhatian audiens. Teknik dalam menarik perhatian audiens dapat menggunakan kalimat tanya pada permulaan paragraf. Contoh produk baru, memberikan ilustrasi dan memberikan solusi atas suatu masalah. Yang kedua, membangun minat. Membangun minat audiens dapat dilakukan dengan menempatkan titik penjualan dalam paragraf awal. Contohnya mengatakan produk ini harganya murah, tahan lama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan hasrat. Dapat dilakukan dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dalam kata-kata, gambar, maupun grafik. Serta penulisan surat penjualan yang baik sebaiknya menggunakan kata-kata singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, memotivasi tindakan. Memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan memberikan tanggapan untuk surat tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kiki Rosita dengan nomor NIM 2017-210-160. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Nah, kebanyakan teknik yang digunakan untuk menulis surat penjualan juga digunakan untuk membuat surat permohonan bantuan dana. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Anda perlu meyakinkan kepada pembaca betapa pentingnya dan mulianya orang yang memberikan bantuan dan donasi bagi orang yang sangat membutuhkan. Sebelum menulis permohonan bantuan dana, sebaiknya perlu diperhatikan dengan baik dengan memahami siapa pembaca Anda, apa bahasa yang digunakan oleh si pembaca, dan apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang dari si pembaca. Selanjutnya yaitu ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat permohonan bantuan dana. Yang pertama yaitu Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan spesifik. Yang kedua yaitu tunjukkan kepada si pembaca betapa pentingnya donasi yang sudah diberikan kepada pihak yang sangat membutuhkan. Yang ketiga yaitu
kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang sudah diberikan dan akan dibutuhkan. Yang terakhir yaitu jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan si pembaca. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.